Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul dalam majelis hari ini dengan nikmat kesempatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula solawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Intan Asatite. Jadi tema hari ini yang akan kita bahas tentang pakaian dalam Islam. Jadi persoalan pakaian ini yang menjadi perbincangan bagi kalangan dari kalangan perempuan atau para muslimah begitu. Jadi mungkin untuk mengawali pembahasan pakaian ini kita perlu mengetahui dulu fungsi dari pakaian ini. Jadi fungsi dari pakaian ini untuk melindungi tubuh kita begitu. Apa saja yang perlu dilindungi? Nah, ini masuk pada pembahasan berkaitan dengan batasan aurat. Apa saja batasan aurat itu? Ternyata batasan aurat untuk laki-laki dalam hadis riwayat Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi dikatakan bahwa aurat laki-laki ialah antara pusat sampai kedua lutut. Sedangkan batas aurat untuk perempuan dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan bahwa, wahai Asma, sesungguhnya wanita yang telah haid tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini, atau wajah dan telapak tangan begitu. Kenapa? Karena perempuan itu cantik. Memang orang-orang itu paling senang pertama itu terhadap wanita, dijadikan indah pada pandangan manusia. Jadi yang pertama itu disebutkan oleh Allah itu wanita semuanya itu indah, dari wajahnya, dari bentuk tubuhnya, dari gerak-geriknya, semuanya itu indah. Makanya Allah mau melindungi itu karena fitrah laki-laki itu suka dengan wanita-wanita, pandangan-pandangan wanita yang cantik begitu. Maka kita menjaga laki-laki dengan cara menjaga diri kita sendiri dengan cara menutup aurat dengan sempurna. Seperti dalam Quran surat An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yadudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Quran surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita juga dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul lil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Jadi kita disuruh menutup seluruh tubuh kita dengan jilbab. Apa itu jilbab? Mungkin kita salah memaknai tentang jilbab ini, antara jilbab dan himar. Jadi jilbab dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 itu dikatakan bahwa jilbab itu pakaian kurung yang sejenis jubah, sedangkan sedangkan himar itu kerudung yang menutupi kepala sampai bawah dada kita. Itu jilbab atau itu himar atau kerudung. Diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menutupi aurat kita untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau ditanya hukum jilbab itu apa, bahwa hukum jilbab ini adalah wajib hukumnya, dan Allah memberikan ancaman keras bagi wanita yang tidak berhijab atau tidak menutup aurat ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua, ada jenis orang-orang yang tidak bisa mencium bau surga. Padahal kan bau surga itu sangat wangi, tapi sangat wangi. Kita bisa mencium dari jarak jauh begitu. Tapi ada jenis orang-orang yang tidak bisa mencium bau surga. Siapa mereka? Yang pertama itu suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Artinya itu orang-orang yang zalim begitu. Yang kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berpaling dari ketaatan dan mengajak yang lainnya untuk mengikuti mereka begitu. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Maksudnya apa? Orang yang berpakaian tapi telanjang, kadang-kadang kita berpakaian tapi terlalu ketat begitu. Sehingga membentuk lekuk tubuh. Walaupun sudah menutup aurat, tetapi ada lekukan tubuh yang terlihat begitu. Itu yang dimaksud menutup aurat tapi telanjang, atau memakai pakaian tetapi seperti tidak memakai pakaian begitu. Selain ketat, yang kedua itu tipis. Ada orang-orang pakai baju tetapi kemudian dia transparan sehingga terlihat bagian dalamnya begitu. Bayangkan yang begini saja tidak boleh, apalagi jelas-jelas yang membuka aurat begitu. Jadi orang seperti ini tidak bisa mencium bau surga dari jarak sekian begitu. Jadi ingat teman-teman bahwa jilbab itu bukanlah suatu bentuk kekangan, atau jilbab itu bukanlah suatu bentuk intimidasi yang diberikan kepada wanita, tetapi justru jilbab itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kepada wanita. Jadi begini teman-teman, untuk bisa kita analogikan, mungkin ini sering didengar begitu dalam kajian-kajian lain begitu, bahwa mungkin sesuatu yang sangat murah biasanya itu mudah untuk disentuh begitu. Mudah untuk contohnya itu seperti donat begitu, yang murah meriah biasanya kan diletakkan di sembarang tempat begitu, dan di sembarang tempat, dengan kadang-kadang itu kan tidak pakai plastik begitu, atau tidak memakai pembungkus begitu. Itu biasanya harganya itu murah dibandingkan dengan donat yang harganya itu mahal, kemudian terbungkus dengan rapi, sehingga dibungkus dengan rapi, bersih, dan di etalase begitu, sehingga orang-orang tertentu yang bisa untuk membelinya begitu. Begitu juga dengan perempuan Islam itu mahal, mulia, dan luar biasa. Saking mulianya dia tidak sembarang orang bisa menyentuhnya begitu. Tidak sembarang orang bisa melihatnya, sehingga Allah jaga salah satunya dengan menutup aurat. Islam sangat memuliakan kita semua teman-teman.
sampai-sampai surah khusus dalam Quran surat An-Nisa, yaitu surah perempuan, membahas tentang perempuan. Islam sangat memuliakan perempuan sampai cara berpakaian Allah atur supaya dia mulia, terjaga dan terhormat begitu. Jadi baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu majelis kita. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semua. Semoga ini bukan hanya menjadi pengetahuan saja, semoga ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari begitu. Jadi kita akhiri dengan melafazkan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.